beliau juga tadinya Komisi 10 juga pada waktu itu. Ini hasil penelitian kami ya. Ini tapi kami aturkan yang versi terbaiknya. Iya, iya. Yang terbaik ya, yang terbaik. Jangan yang. Ya, jadi begini. Kami sebagai orang hukum, kami kan melihat dari semua aspek ya. Yang mana satu hal lagi yang kita masalahkan itu adalah dokumen publik. Memang dokumen publik itu secara Undang-Undang Keterbukaan Publik Nomor 14 2008 itu jelas, ya kan, bahwa itu adalah hak setiap warga negara untuk mengetahui dokumen publik itu. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 28 F itu kita berhak berkomunikasi dan sebagainya kan. Ya, kemudian kalau saya tidak mengajari, tapi karena ini audiensi ya saya sebutlah itu. Ini Bapak sudah ngerti semua. Gitu. Ada yang belum ngerti pelajarannya. Jadi sangat bagus Pak, bagus Bapak letakkan posisinya. Iya. Sekarang saya melihatnya satu di dalam pasal 1 poin 3 dari Undang-Undang Keterbukaan Publik tadi itu kan jelas, ya kan, bahwa setiap lembaga negara atau institusi negara, baik itu legislatif, yudikatif dan atau lembaga lain, jika mendapatkan dananya dari APBN itu kepada publik. Oleh sebab itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menjelaskan pada publik. Dalam arti pasal 2-nya sendiri di pasal itu bahwa namanya dokumen publik itu dokumen yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun juga. Selain Undang-Undang Dasar sudah jelas ya, gitu, ya kan, terbuka. Nah pasal 4 juga jelas di situ, tertulis di situ adalah setiap warga negara itu berhak mengakses. Karena ijazah itu kan digunakan untuk mengajukan sebagai persyaratan presiden. Jadi ini jelas ya kan. Sekarang bayangkan Pak, mungkin Bapak dan sebagainya ini sebagai pejabat publik, jangankan ijazah, hartanya pun lebih diklaim. Ya kan, itu jelas kan. Bukan hanya ijazah, hartanya pun lebih diklaim. Ya kan. Nah, kemudian kami sekarang juga mengirimkan surat ke setiap lembaga itu, UBM, KPU dan sebagainya itu, yaitu pejabat informasi dan apa namanya itu, pejabat ya pengelola informasi dan dokumen. Kan semua kan ada dilekatkan gitu. Memang itu adalah amanat undang-undang itu. 14 ini tadi. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Gitu. Kami kirimkan. Dan yang kami heran, tiba-tiba KPU mengeluarkan keputusan KPU tanggal 21 Agustus kemarin. Bahkan yang menyatakan bahwa dokumen semua persyaratan ini adalah dokumen tertutup. Tapi dia merujuk ke pasal 17 dari undang-undang itu, huruf H. Jelas itu, memang ada sistem pendidikan apa tertutup. Tetapi pasal 18 ayat 2 A dan B, selama itu digunakan ada dua hal, yang A, ya kan, boleh dibuka atau ada persetujuan yang bersangkutan. Yang kedua, selama dia digunakan sebagai jabatan publik maka harus dibuka. Tapi itu tidak dirujuk pasal 18. Nah ini kan apa maksud KPU melakukan ini? Ini kan perlu dipertanyakan, ya kan? Nah, bahkan undang-undang itu sepemahaman kita tidak berlaku surut. Ini kan berlaku surut. Itu untuk yang ke depan saja kalau memang itu digunakan. Tapi heran juga itu dia punya apa penjelasan di dalam kajian-kajiannya mengatakan demikian. Dia menggunakan terlindung di pasal 17 itu. Tapi pasal 18 tidak disinggung. Ini perlu juga dipanggil oleh DPR yang apa ini? Ya kan? Satu, dua, apanya? Apanya dua? Kalau KPU, gak apa-apa nanti kita. Ini pelanggaran hukum. Iya. Ya, konek ya, 2 dan 3, ya kan? 2 administrasinya, 3 adalah pelanggaran hukum. Itu jelas. Kami satu hal lagi yang perlu kami tekankan, Pak. Sebelum Presiden Jokowi ini melapor mantan ini, itu sudah ada laporan lebih dulu oleh namanya Edi Sujana dan kawan-kawan TPUA itu. Ya, TPUA itu kenapa melaporkan? Karena ada satu peristiwa sebelumnya. Mereka adalah pengacaranya Gus Dur dan Bambang Tri. Nah, pada waktu sidang pidana itu ijazah tidak dikeluarkan. Mana ada gitu loh.
tidak dikeluarkan. Bahkan mereka siapa yang menuntut, siapa yang mendalilkan, dari mereka waktu menuntut itu seharusnya JPU menunjukkan ijazahnya. Bahkan Jokowi harus di BAP dong, karena yang bersangkutan. Berhubung itu tidak ditunjukkan, mungkin siapa gitu, ya, yang mungkin nanti sang Pak Dede, iya. bahkan dengan apa ya, bahkan dengan adanya fotokopi aja bisa dihukum 6 tahun. Ini udah pelanggaran. Mau hadir apa enggak gitu, cuma nanya siapa Berhubung yang mereka sebagai lawyernya, iya Pak. mereka datanglah ke UGM, punya nggak sih ijazah? Jadi ini ada perlu, ya ngapain sih? Bukan begitu, ada sejarah. Mereka datang ke UGM, bersurat dengan teman-teman ini, ya kan? Bahkan karena satu bis, mereka memberitahu kepolisian. Jadi semua realitasnya dilakukan. Dan dengan itikat baik, datanglah mereka ke UGM mempertanyakan. Tapi oleh UGM kan tidak ditunjukkan, ya kan? Bahkan menunjukkan skripsi. Kenapa orang-orang mengajikan ditunjukkan oleh UGM? Satu-satunya dokumen yang ditunjukkan. Gitu loh. Nah, pada waktu ke UGM itu, beliau bertiga ini ikut. Kapasitasnya sebagai saksi di situ. Dia ikut, dia berbicara sebagai saksi. Beliau bertiga. Ya kan? Lah, saya tunjukkan ke Undang-Undang nomor 14 tahun nomor D31 2014, yaitu apa namanya, perlindungan saksi dan korban. Pas itu jelas. Undang-Undang 13 2016. Ya. Siapa yang sudah melaporkan atau mengadukan tidak boleh dilaporkan balik. Siapa itu? Pelapor, saksi dan sebagainya. Itu tidak boleh. Ya kan? TPUA itu beliau ini saksi pada waktu itu. Kapasitasnya ya, meskipun dia ini ahli ya, tapi pada saat ke UGM kapasitasnya sebenarnya. Dan ke Jokowi dan diterima. Tidak ada chaos, tidak ada teriak-teriak, tidak ada. Kalau teriak-teriak kan nggak diterima. Diterima gitu. Jadi beritikat baik. Nah, oleh sebab itu polisi ini seharusnya tidak boleh melaporkan mereka karena sudah dilaporkan lebih dahulu. Jadi pasal 10 itu sebenarnya untuk kepentingan pelapor. Pasal 10 itu. Bayangkan kalau setiap ada orang laporan dilaporkan balik, nggak ada pelapor. Orang pada takut melapor. Tutup itu kantor polisi. Ya kan? Ini fakta. Nah, kemudian menarik. Pada saat melaporkan, Egy Sujana sakit waktu diperiksa ini. Pada waktu mereka melapor, diarahkan ke pengaduan Dumas. Jadi bukan mereka mendumas, mereka diarahkan ke Dumas. Waktu itu, bulan Desember itu. Lah, terus nggak diapa-apain. Tiba-tiba Jokowi ngelapor, tiba-tiba diproses ini. Ini simsalabim ini. Tiba-tiba diproses. Ya kan, dilidik, dua-duanya dilidik. Dua-duanya dilidik. Tiba-tiba diproses. Lah, pada saat diproses itu, nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba ijazahnya Jokowi ini diperiksa di laboratorium. Kan lucu. Itu masih anunya, itu lebih parah lagi. Diperiksa di laboratorium. Kan lucu, biasanya ngajukan itu ke pelapor. Dan satu hal lagi, Barreskrim mengakui bahwa TPUA dan kami lihat tidak terdaftar di APU. Bagaimana orang yang melapor malah disatroni? Orang laporkan maling, ya kan ada pelapornya yang dimasalahin. Ini agak aneh. Big question mark. Kita orang hukum ya. Ini logika awam aja udah nggak benar. Jelas ya. Nah, kemudian diperiksa di laboratorium pada posisi Dumas. Penyelidikan aja belum, anggap penyelidikan. Penyelidikan itu kan artinya mencari ada tidak pidananya atau tidak. Nah, mereka ini selama ini tiap tanya mereka nggak jawab. Kami itu ngapain? Kami itu salah apa? Nggak jelasin. Tiba-tiba dipanggil begini dan sebagainya, terus diciptakanlah beberapa kelompok-kelompok yang nggak jelas itu lapor juga. Nanti dibalik ijazah ini yang maju. Tapi ini pun tidak ada dasar, nanti saya jelaskan semuanya. Ini penting, ini masalah hukum ya. Beliau orang hukum juga, ya kan? Bang, Mbak, di dalam pemeriksaan laboratorium itu ada aturan. Aturannya di Perkap. Saya apa enggak? Pasal berapa sebut saya tahu. Perkap. Khusus laboratorium itu khusus yang diatur itu lama Perkap itu. Yaitu Perkap nomor 10 tahun 2009 dan belum ada gantinya. Ya kan? Coba dicek di situ ada Perkap itu. Ya,
itu adalah perkap mengenai pemeriksaan TKP dan laboratorium barang bukti di laboratorium forensik. Di laboratorium forensik itu ada pemeriksaan seperti itu. Di dalam perkap itu pasal 10-nya jelas. Jika pemeriksaan laboratorium itu wajib loh, itu bukan sunnah. Jadi kalau wajib nggak sholat masuk neraka kan? Ini wajib. Itu persyaratan teknis dan formil dan teknis. Formil itu ya legalitasnya, teknis itu tergantung masalahnya. Kalau senjata begini diatur itu semua di perkap. Ya kan? Itu wajib dilengkapi oleh beberapa poin. Wajib. Satu, adanya laporan polisi. Ini belum ada laporan, masih dumas. Dan laporan polisi itu biasanya merujuk ke pasal yang dikenakan berapa, peristiwanya apa. Jadi kalau seandainya yang diperiksa di Barreskrim itu dipakai di ini, nggak bisa, nggak nyambung. Karena adanya pemalsuan surat. Tadinya begitu, tapi kita gaung-gaung kan katanya diperiksa lagi, katanya. Ya, kami tidak tahu. Satu. Kedua, ya kan, selain laporan polisi, sebentar, sebelum persyaratan itu, persyaratan yang tadi itu ada 45 poin itu harus tapi tidak boleh satu pun tidak ada. Bahkan jika kita melakukan pasal 10 itu ya, persyaratannya itu kurang satu harus dikembalikan. Ngomong perkap peraturan Kapolri, kalau menteri ini ada di rapid perundang-undangan. Satu, ya kan, di dalam hierarkisnya itu satu, kalau memang tidak lengkap harus dikembalikan dalam waktu 14 hari. Dari mapping dan penstrukturan fakta Bapak sebagai orang hukum tadi, terus dikaitkan dengan pertemuan kita hari ini dalam DPR, kami bisa mengambil peran yang mana? Itu kan kronologis, kita sudah dapat tuh. Intinya gini, Prof. Jadi kita sebentar ya Pak Gatik. Intinya kita datang ini itu untuk mengembalikan juga marwah DPR. Kenapa? Karena kan kita sekarang sering dengar tuntutan adik-adik juga, Prof. Itu kan DPR. Inilah saatnya. Insya Allah DPR itu kita gunakan lagi. Saya pun pernah di sini, jadi respon DPR terhadap kalau ada masalah di masyarakat itu poinnya di situ. Kan sudah jelas persoalan ini yang terakhir ini sudah mulai dari awal tahun sampai dengan sekarang ini persoalan tentang dugaan ijazah palsu ini sudah mengemuka dan kami sudah sampai kesimpulan ini bukan cuma dugaan. Dalam buku ini itu jelas banget ya, itu bahwa itu memang 99,9% itu palsu. Ini teknis ya. Ya teknis. Biarkan isi buku dan lain sebagainya. Jadi kepengen supaya tidak ada respon. Betul. Itu dampaknya. Mendudukkan pihak-pihak. Undanglah kami. Gitu loh, Bro. Undanglah kami. Ini opo ribut-ribut gitu loh. Dan teman-temannya juga bisa memahami. Setuju. Kadang waktu kita masuk dalam proses ini, kan mereka saat teman-teman itu sedang berjalan. Sering sekali kan kalau kita masuk di tengah itu mereka kan juga belum selesai. Walaupun ini kita harus sering begitu. Makanya walaupun nanti kita akan telah yang tadi dibilangkan karena ada dua fakta yang mungkin dengan dua peristiwa yang berbeda. Jadi kan tiket masuknya atau itu kok berbeda nih kisahnya. Ya kan dari teman-teman Bu Tifa dan teman-teman yang lain bilang dulu, ini bangunan pembuktiannya ke sini. Kok tiba-tiba ini kan begitu kan? Yang dari sono, kenapa kami itu dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik, kebencian, penghasutan, nah segala ini kan ranahnya. Makanya kan kalau Komisi 3 kemudian nanti menanyakan dia, itu panggil aja gitu loh. Kita sangat siap. Benar. Jadi gini, kita ini kan minta audensi. Makanya kami supaya semuanya jelas. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya ini, kebetulan saya ini adalah ketua hukum di Dewan Pakar PKS. Saya Si Nasir pengawas saya. Saya ketua klaster hukum di Dewan Pakar. Nah, makanya saya mekanismenya itu supaya tahu, karena ini kan masalah hukum, makanya saya kriteria. Tadi kan aturan dikembalikan, dia kayak P21 lah. Bahkan kalau sudah 2 kali tidak lengkap, tidak boleh diperiksa. Nah, syaratnya tadi saya belum sebut. Satu, laporan.
adanya laporan polisi. Kesimpulannya apa? Ya kesimpulannya di Dumas atau di penyidikan ya nggak boleh dong, mana ada. Sekarang posisinya Bukti Pak sama Mas Troy dalam tahap apa sekarang? Lapor, tapi udah Tapi belum tersangka, belum ada kan penetapan tersangka? Belum. Nah ini yang saya khawatirkan keduluan nanti. Oke. Izin gue Ya, dari saya begini ya. Jadi ini kan kami kalau boleh dibilang kami bertiga, ini kan dari 12 itu ada 3 klaster, 12 orang yang terlapor sebenarnya ada 3 klaster. Satu klaster akademisi kami bertiga yang sedang melakukan penelitian terhadap otentitas ijazah Jokowi dan sudah kami bukukan supaya bisa dibaca oleh masyarakat. Sebab kalau kami jurnalkan yang baca cuma akademisi kan gitu. Maka kami putuskan untuk kami bukukan supaya masyarakat semua tahu. Karena ijazah Jokowi ini kan dokumen publik dan pembuktiannya pun juga bersifat publik. Yang paling berhak untuk tahu tentang sejatinya ijazah Jokowi itu adalah masyarakat. Maka kami menunaikan kewajiban kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka tadi kami ke Komisi 10. Kami sowan, kenapa? Karena buku ini sudah beredar ke masyarakat. Jangan sampai Komisi 10 yang membawahi pendidikan malah tahu belakangan gitu. Nah sekarang dari sisi Komisi 3, ini aspirasi kami yang didukung oleh kuasa hukum kami adalah kami kan tidak melakukan pidana apapun. Kami melakukan jawaban terhadap pertanyaan 11 tahun yang tak ada juga jawaban dari yang bersangkutan. Sampai akhirnya harus ada korban 2, Mbak Menteri dan Gus Nur. Dan itu pun juga yang bersangkutan tidak juga memberikan ijazah. Dan yang paling lucu adalah kami berkali-kali ke Polda Metro Jaya untuk mendapatkan menjalani pemeriksaan atas 2 laporan. Satu laporan Jokowi sendiri atas pencemaran nama baik dan fitnah. Dan yang kedua adalah sekumpulan laporan yang disampaikan oleh, mohon maaf ya, ini kami menggunakan bahasa awam, termul-termul yang tidak jelas diri siapa orang itu yang melaporkan kami atas penghasutan, ujaran kebencian dan sebagai pasal berat-berat yang 6 tahun, 8 tahun, 12 tahun, gitu kan. Nah, karena itu, sedangkan kami yang kami lakukan kan kami tidak melakukan tindakan itu sama sekali. Tetapi kenapa polisi terus? Mulai dari kami sebagai terklarifikasi, lalu jadi saksi, lalu jadi terlapor, berkali-kali kami sampai apal banget Polda Metro Jaya seperti apa. Sedangkan kami sama sekali tidak melakukan tuduhan apapun, tidak melakukan apapun yang dituduhkan gitu. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kami sebagai akademisi, apapun yang dilakukan oleh mereka itu buat kami sebuah resiko. Ilmuwan ribuan tahun itu kerjanya kalau nggak diracun, ditembak, digilotin, dibakar, difitnah kan begitu ya. Jadi kami nggak care masalah itu, tapi Komisi 3 perlu supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Intinya care ya. Nah, terus kemudian dari sisi hak kami yang ingin tadi dengarkan, kami sedih sekali dengan Ketua Komisi 3 yang seakan-akan menganggap bahwa ini bukan isu yang besar. Sedangkan pada saat gelar perkara khusus, bahkan Barreskrim sendiri menyatakan ini adalah isu nasional. Sudah menjadi isu nasional. Ini isu nasional, bahkan bukan isu nasional lagi, isu internasional. Karena sudah direspon oleh para diaspora internasional. Maka kami juga dalam rangka ke Komisi 1 juga, supaya Komisi 1 juga tahu bahwa isu ini sudah dibawa oleh teman-teman yang care terhadap keadaan negara kita ini di ranah internasional. Jadi seperti itu keadaannya. Jadi bagaimana Prof sebaiknya? Saya on the way, masih dokter nih, masuk doain aja. Amin. Jadi begini, Dokter Tifa, ya. saya mencoba, ya ini kan saya sendiri juga akademisi, rasanya ada sebuah kegelisahan tentunya sewaktu kita ingin mencari sebuah solusi. Tapi saya terus terang kita mengikuti sampai beberapa pertemuan saya ikut segala macam menunjukkan. Saya selalu bilang kita kalau kita salah, pendapat kita salah yang dibenarkan yang berbahaya. Tapi kalau kita benar, misalkan itu biasa. Tapi kalau kita salah terus dibenarkan, itu yang bahaya. Gitu kan? Kita sepakatkan untuk itu kan dulu. Jadi gini Bu Tifa, saya terlepas ya nanti segala macam, walaupun saya secara personal kemarin sudah diajak dalam tim ini, saya nyatakan saya juga menjadi pemberi keterangan ahli kan. Saya bagaimana menyatakan sikap terlepas. Saya ada memang di Komisi 3, tapi nurani kejujuran saya untuk menyatakan. Saya yang kemarin juga bilang, udahlah biar clear,
tunjukkan ijazah asli. Iya. Sehingga teman-teman juga kalau akademisi juga keliru ya kita perbaiki. Kan kira-kira kan begitu kan? Karena ini kan dua-dua dengan segala aspek kan selalu kadang dibilang ini ada motif yang lain, kepentingan yang lain, terlepas lah itu dan segala macam. Tapi ya itu dua-duanya begitu Mas, ya kan versi ini menyatakan ada kepentingan, versi ini ada kepentingan lain. Ya. Kalau saya ya memang harus dibenturkan, gitu loh. Kan sesuatu yang kalau sudah ada begitu kan memang harus dibenturkan kan. Dilihat apa sih yang mana sih yang berlian, mana yang sebenarnya tidak asli, kira-kira begitu segala macam. Nah, tapi lagi-lagi kita ini kan menampung, melihat. Dan sekali lagi begini, secara dalam hukum pidana sebenarnya ini menyambung apa yang disampaikan oleh tadi teman kuasa hukum. Ya. Mas Troy, yakinlah sebenarnya dalam pidana itu bersifat ada namanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Sekalipun perbuatan kita dikatakan melawan hukum, berarti kita harus mencari sifat anti melawan hukumnya, Mas. Kita demam, kita cari paracetamol. Kita dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, berarti kan kita harus cari untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya. Apa yang sifat melawan hukumnya yang bisa hilang? Berarti sepanjang ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Apa yang disampaikan hari ini kan buat kepentingan umum. Betul. Nah, itu adalah salah satu alasan pembenar dan pemaaf. Mas, kalau itu masuk, lah kan nggak ada kepentingan. Apalagi sudah sekian tahun, ditambah lagi tadi dibilang aneh juga kan kalau segala macam. Maksud saya dokumen-dokumen yang bersifat publik tadi bisa diakses dong. Betul. Toh kekayaan individual aja pejabat bisa diakses. Ya, sorry to say, rekening nasabah sekalipun. Kalau terjadi benturan dalam peristiwa pidana, jadi harus dibuka, gitu loh. Jadi menurut saya ini adalah juga yang bisa dilakukan rasio logis ini untuk memunculkan, gitu loh. Nah, lagi-lagi dalam kasus ini ya nanti kan kami diterima Bu, kan? Kalau saya sama Mbak Esa, Mbak Ica, oke nih, tapi kan kita bagaimana menyampaikan kepada pimpinan? Oke, kita ini kan kita terima Ibu, nanti kita sampaikan bahwa kita bikin telaah tentunya. Lah ini adanya begini Mas, begini Pak, begini Bu, karena memang fenomenanya dua-dua saling melapor. Apakah nanti di penyelidikannya kita minta apa berita acaranya, pada waktu penyelidikan itu diperlihatkan aslinya atau tidak. Kan yang akan kita lihat mungkin irisannya dengan Komisi 3 bisanya di situ. Untuk menentukan iya atau tidak kan belakangan. Tapi setidak-tidaknya dasar mereka kemarin waktu berita acara penyelidikan itu apa yang dilihat. Mungkin ini yang nanti bisa kami sampaikan nih Mas Roy, Pak, Mas kuasa hukum nih, gitu loh. Cocok ya. Nah, jadi tetap manggil Prof pokoknya. Nanti jawab matur nuwun. Enggak, saya juga dipanggil Prof, tapi provokator. Oh, jangan. Ya, apapun peran-peran kita itu Mas memang difungsikan Mas. Memang harus Mas, memang harus. Jadi kalau tadi kita cari kalau panas kasih paracetamol, nah kita tuh melawan parasitarbol. Nggak bisa melihat gitu kan? Itu kan dilihat keadaan-keadaan yang menyertai apa itu kan perbuatan pidana itu juga dilihat elemennya adalah keadaan-keadaan yang menyertai. Keadaan-keadaan yang menyertai dalam hal ini kan Mas Troy, Pak Tipa itu kan adalah keresahan publik. Ini saya komporin Bro. Kalau Komisi 3 mengundang RDP atau RDPU kasus ini, cakep. Itu mahasiswa pasti ayo gitu. Kita doain. Iyalah. Kalau enggak nanti kita doakan. Saya tambahkan sedikit. Karena narasi di surat saya ini yang itu tadi saya ceritakan, ada satu hal lagi. Ada 5 kelompok yang disuruh dilaporkan dengan 3 pasal. Pasal 160 KUHP. Iya, pemasukan. Dan 128 ayat 2, 128 ayat 3. Saya juga orang hukum, saya paham. 160 itu sejak tahun 2009 itu deliknya sudah menjadi delik material. Kalau dulu formil, dulu bakar ini itu sudah ketangkep. Sekarang bakar harus ada yang bakar. Akibat maksudnya harus ada akibat. Itu tidak ada. Nggak bisa hanya pasal dalam pasal kok. Yang keramaian pun nggak ada. Mereka kedudukannya pun ketok pintu satu. Pasal 28 ayat 2 dulu itu berdasarkan syarat, ada A-nya. Sekarang cuma syarat aja. Antar golongan sudah nggak ada. Sekarang cuma syarat. Lah dulu pintu masuk itu yang banyak orang ditahan itu antar golongan itu. Ada golongan ini antar golongan.
Nah disitulah deliknya itu mulai dilihat. Itu jelas itu. Jelas tidak ada di Sar, ya kan? Ada agama ya suku, agama, ras, warna kulit, tidak ada ijazah dan tidak ada dan lain-lain di situ. Yang terakhir 28 ayat 3 itu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah ini kalau sampai ada pasal itu, bohongnya yang mana harus dibikin ijazah, itu di drop, nggak ada lagi. Padahal pasal itu sendiri definisinya yang baru Undang-Undang Nomor 1 2024 IT perubahan itu di penjelasannya jelas. Yang dimaksud keonaran itu adalah keonaran fisik. Dulu keonaran IT, bahkan itu ditekankan kalau nggak salah 10515 MK itu harus fisik. Contohnya ada orang teriak di dalam pesawat ada bom orang melalailah itu. Banyak yang kena karena keonaran fisik. Tiga-tiganya itu pertanyaan saya gitu. Ini kok diterima? Penyidik yang pintar-pintar itu bahkan kaminya sendiri. Anda kan melakukan penyelidikan pasal-pasal itu. Penyelidikan itu kan untuk mencari tindak pidananya. Benar nggak? Benar. Ada nggak peristiwa? Temukan apa Anda itu? Mereka ini salah. Tidak dijawab. Di 3 pasal itu. Sampai saya agak sedikit sarkasmus. Kalau kalian bermain sirkus, saya bilang, kami itu pelatih gajah dan harimau itu di sirkus. Saya bilang, jadi gini Mas Kosaku, Mas, saya juga punya pengalaman. Ya. Jadi, apakah ini bisa menjadi salah satu upaya hukum? Pada waktu terjadi stuck begitu, biasanya itu bisa mengajukan keterangan ahli yang diingatkan untuk membidik atau menelisik itu. Ada dokumen karena kadang terbatas untuk melihat. Jadi waktu dihadirkan keterangan kan mau nggak mau kan sejumlah fakta ada. Saya beberapa kali melakukan itu Mas. Nah, Ciamis terjadi terakhir kemarin Palembang, Polda juga begitu. Ya karena mengambil versi cerita sebelah. Harus Biasanya itu padahal hukum acara pidana itu kan profesional, prosedural, proporsional. Nah, karena dia ingin mendudukkan penyelidikannya tadi biar close, dia akan mencoba kisahnya sebelah, cerita sebelah. Nah, jadi tolong ini juga dibantu, maksudnya coba ajukan saksi ahli yang meringankan dari beliau. Dari situ nanti akan dapat tuh Pak Kosoku, enggak supaya dapat apa sih yang dijadikan resep atau ramuan sajian untuk itu, gitu loh. Kalau saya lagi juga menambahin satu Mas Roy terhadap kasus ini karena memang kita cari adalah kebenaran material dalam hukum acara pidana. Kebenaran material itu diartikan adalah kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang sejatinya. Jadi harus ditarik jadi kausa proximanya. Kausa proxima itu harus dimaknai sebagai penyebab terdekat Mas Roy. Sepanjang kausa proximanya enggak ketemu. Nggak fair dong, gitu loh. Jadi nanti ini menjadi dalil yang harus dibangun oleh teman-teman. Satu-satunya Ya, itu kausa proximanya itu, iya. Sepanjang kausa proximanya nggak ada, yang gimana mau narik kelilitan yang lain? Karena penyebab terdekatnya, kalau bahasa pidana itu kausa proxima itu Mas, penyebab terdekat. Itu kalau ininya nggak muncul objeknya, ya gimana mau narik subjek? Jadi gini. Ini yang harus kita catatin ya. Dalam perkara kemarin itu kan perkara khusus, menarik kan? Iya. Itu semua pimpinan ada Irwasum, Iya, saya dengar ada DPR. Iya. Saya nggak tahu siapa yang datang. Ada DPR, ada Komnas HAM, ada Kompolnas, Ombudsman dan sebagainya. Iya kan? Kami udah ke semua itu tuh. Yang menarik dengan gelar seperti itu, ijazahnya nggak ada. Ya, itu yang nggak tahu kan kabarnya kan ada 2 sesi tuh bukan yang pertama adalah pertama kita nggak tahu yang momen kedua yang GM juga tidak dihadirkan. Begitu kita sudah selesai istirahat, nah itu yang sesi kedua itu. terus sesi kedua kan? Iya. Terus satu hal lagi yang saya katakan bahwa tadi itu Perkap tadi, begitu saya mau bacakan dilarang. Wah, kami sudah tahu Perkap itu, nggak usah dibaca. Saya bilang, Anda tahu, kami tahu. DPR apa tahu? Ombudsman apa tahu? Kan tahu. Yang menarik dicatat nama-nama DPR dan sebagainya. Jadi satu keputusan gelar akhir menyatakan bahwa mereka
pemberhentian penyidikan itu sesuai dengan ketentuan. Ada DPR di situ, benar nggak sepakat dengan itu? Nanti kita akan telusuri ya Pak. Oleh sebab itu buat kami masih menunggu audiensi tadi, sehingga semuanya silakan bertanya dan sebagainya. Ya kan, ini kan sih pengaduan ya. Kita perlu pertama ini, tapi Mas Roy kita akan bilang sama Bu Tipa juga dan mohon kemaklumannya dan kebijaksanaan. Di saat yang sama ini kami sedang meleksi calon hakim agung. Dan ada beberapa ya Mas. Jadi kita sudah ada beberapa, tapi yakinlah dalam waktu yang mungkin bisa disisipkan atau pasca itu nanti setelah ini kami sampaikan dengan pimpinan untuk dapat diprioritaskan atau menjadi atensi minimal itu tadi di mana sih letak tersumbatnya tadi supaya bapak-bapak bisa melihat hasil yang tadi bagaimana yang mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan pimpinan. Tapi saat ini benar-benar agendanya agak sedikit padat gitu loh sampai bulan 9 itu menjelang Oktober. Mudah-mudahan tidak keduluan dari kami naik status jadi tersangka ya gitu. Ini yang saya khawatirkan. Kalau persidangan kami siap. Tapi ini loh masalahnya. Karena pasal itu lebih dari 5 tahun kan? Ya, makanya tadi lakukan upaya itu butuh tertipa. Jadi yang itu yang dilakukan oleh teman lawyer di Palembang kemarin. Dia bilang lah, saya kalau tidak dihadirkan saksi yang menguatkan untuk melihat komportasi, ya kasih aja di situ, Mas Roy. Gitu. Kalau memang mau ini bermain strategi semua ya kan itu, karena menghadapi kecerdasan pasti. Itu yang dilakukan oleh teman di Palembang kemarin hampir delay 3 bulan. Akhirnya digelar khusus lagi, gitu loh. Saya itu bilang, pausa proksimanya apa? Itu mungkin, Mas. Kami sangat senang bersama Mas Roy, Bu Tipa, teman-teman semuanya. Sama-sama. Ada izin Pak Dokter. Prof. Amin. Pak Dokter. Sama adanya. Amin. Izin ada 2 kalimat dari saya. Apa itu? Satu adalah yang kami lakukan ini adalah menyelamatkan sejarah bangsa Indonesia. Apapun konsekuensi yang akan kami terima, kami siap. Yang penting adalah kami menyelamatkan sejarah bangsa ini supaya tidak terjadi lagi. Nanti kita punya presiden ke-11 dengan ijazah palsu, presiden ke-20 dipersoalkan oleh masyarakat dengan ijazah palsu. Sehingga ini kita memutus rantai, sehingga sejarah bangsa kita itu akan menjadi cerah kembali. Saya paham, idealismenya Bu tertipa. Kemudian yang kedua adalah, kalau memang terjadi sebuah pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan jabatannya itu dia menggunakan dokumen palsu, 20 tahun dia menikmati semua fasilitas yang dibayar oleh pajak rakyat, itu jelas pidana. Dan kalau seandainya sampai orang yang melakukan pidana ini lolos, Komisi 3 turut bertanggung jawab. Kami bertanggung jawab. Apalagi sekarang ada anaknya yang lagi. Nah itu, kita sedang sama juga. Kami sedang melakukan Jadi supaya Pak Ketua mohon agar tidak melihat ini sebagai masalah kecil, ini masalah sangat besar. Serius loh. Ya, betul. Apa yang meluruskan kebenaran. Betul. Ya kita bisa paham ya Bu. Mas Roy sekali lagi makasih Dr. Tipa, Bapak kami sangat apresiasi, Pak Al-Kadiri, makasih banget abang-abang semua ini, abang-abang semuanya saya kira pencari benar. Saya izin, Mas Roy izin ya, mumpung ke Komisi 3. Saya mau menyuarakan ini ponakan saya yang diciduk oleh polisi gara-gara status Instagram. Saya minta tolong banget karena ini anak ngurusin parlemen Indonesia ASEAN. Oh yang itu ya. Mas Hairunisa, saya minta tolong banget Bapak. Biasa berhubungan dengan Pak Mardhani Alisera, saya sudah WhatsApp minta tolong. Cuman maksudnya begini, anak ini harusnya pada saat dia diambil itu di rumah, kan ini kan tanpa penyelidikan, jadi langsung naik jadi penyidikan dan tersangka. Di saat yang sama dibawa langsung ke Barreskrim. Kemudian dia tuh lagi Zoom sama Sekjen AIPA Pak dalam urusan pekerjaan, ya. Dan rencana 2 minggu ke depan itu dia akan dikirim ke Malaysia. Artinya ini anak pinter Pak, Inggrisnya, kemudian komunikasinya.
Tanggal 31 itu dia direview hubungan kontrak dan langsung tanda tangan pada saat BAP, Pak, putus pekerjaannya. Orang tua, bapak sudah meninggal, ibu tinggal sendiri, bapak kebayang lah bagaimana. Bu Mary ada surat sekalian nanti biar Saya dititipkan ya, surat. ini yang sudah kami bikin, minta tolong banget Ya, Pak. nanti kami Ini coba. akan nggak salah Pak. Dan dia Nah, sekarang ditahan ya? Oh, udah masih dari tanggal 1 ditahan 20 hari ke depan. Kami minta kalau bisa restoratif justice, tolong banget. Jadi jangan mengikuti proses sampai ngapain mesti sidang Pak. Kan kalau cyber memang canggih, dia bisa lihat dong jejak digital seseorang. Jangan karena laporan seseorang yang kalau kami lihat itu buzzer luar biasa. Pak mohon banget Pak. Sip, nanti kami sampaikan. Nanti saya kontak Pak Pak Imam ya. Satu lagi yang mungkin akan jadi video yang itu apa? Saya belum TNI sekarang mau melaporkan Ferry Irwandi itu. Iya itu. Itu nanti kan satu kalau TNI. Kami kita banyak catatan, Iya. PR. Iya. Ya pelan-pelan. Tiba dan Mas Roy memang Tapi harus. jangan tahu pelan. Siap, nanti disampaikan, kami terima. Mudah-mudahan apa aspirasi yang ini bisa kami bawa, kami sampaikan dari hati ke hati bahwa ini yang penting, minimal harus didudukkan peristiwa ini apapun bentuk dan penyelesaiannya. Itu ya, Mas. Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Pak, matur nuwun. Ada lagi cukup ya. Ya, nanti kita sampaikan, matur nuwun. Foto dulu boleh? Boleh, baik, Pak. Foto aja Pak Asmur. Ya. Ija gimana? Maaf.